Baiklah, kita lanjut dengan materi yang selanjutnya, yaitu kemarin sudah membahas tentang apa itu tes deskripsi, bagaimana susunannya, bagaimana apa saja macamnya. Sekarang kita akan coba, di situ ada contoh teks deskripsi yang diberi judul Ayah Pahlawanku. Jadi di situ ada dua bagian. Yang pertama adalah identifikasinya, yaitu pengantarnya, kalimat pengantarnya, dan yang kedua adalah deskripsinya, yaitu atau penjelasannya. Di situ ada setiap orang pasti punya tokoh kebanggaan, begitu juga diriku. Aku juga punya tokoh kebanggaan dalam hidupku. Tokoh itu adalah ayahku. Ayahku mungkin bukan pria terkenal di dunia, melainkan dia sangat terkenal di dalam hatiku. Wajahnya mungkin bukan yang paling tampan di dunia, tapi dia adalah ayah tertampan di dunia. Nah, paragraf awal ini disebut identifikasi. Jadi masih pengenalannya, pengantarnya. Dia kan belum mendeskripsikan ayahnya itu seperti apa, bentuk fisiknya seperti apa, sifatnya seperti apa. Baru masuk ke paragraf yang selanjutnya. Ayahku berwajah bulat, rambutnya pun sudah menipis sampai kumisnya membentang di atas bibirnya. Setiap orang yang baru pertama mengenalnya pasti akan merasa takut dan segan. Ini sudah masuk ke dalam bagian deskripsinya, mendeskripsikan fisik ayahnya. Kemudian paragraf yang selanjutnya, padahal ayahku tidak seperti yang dibayangkan orang. Meskipun wajah menyeramkan, ayahku adalah sosok yang penuh kasih sayang. Ia sering mengajak anaknya bercanda. Itu kan masuk ke dalam sifatnya. Kemudian yang terakhir, di paragraf terakhir ada badan ayahku kekar. Badannya adalah bukti perjuangan. Ia mengayomi dan memastikan, itu kan termasuk ke dalam sifatnya, bukan fisiknya. Itu contoh teks deskripsi yang mendeskripsikan tentang orang. Nah, yang terakhir ada tahapan menulis teks deskripsi. Ketika kita ingin menulis teks deskripsi, yang pertama kita harus punya objeknya, menentukan objeknya, menentukan apa yang akan kita deskripsikan. Yang kedua, tujuan kita mendeskripsikan itu apa? Apakah explanatory, apakah sugestif tadi. Kemudian setelah itu kita bisa mengumpulkan data. Karena tes deskripsi yang baik adalah harus jelas dan rinci. Kita harus punya data yang kita butuhkan untuk membuat deskripsi itu lebih jelas. Kemudian yang keempat, membuat kerangka karangan. Setelah ada kerangka karangnya, baru dikembangkan menjadi sebuah teks deskripsi. Setelah selesai, baru bisa kita tentukan judul. Kalau sudah selesai semuanya, kita baca lagi dari mulai judul sampai paragraf terakhir. Jadi kalau ada yang salah atau ada yang kurang pas, bisa kita betulkan. Itu namanya menyunting teks. Untuk tugasnya bisa kita lanjutkan memakai buku PR Bahasa Indonesia semester 1.